di tangan kaum muda lah, urusan masyarakat itu disegerakan gitu. Dan dengan tangannya lah semuanya bisa terselesaikan. Artinya semuanya, urusan peradaban, urusan manusia, urusan pemerintahan, itu kuncinya ada di tangan pemuda. Telah hadir bersama kita Kang Mamat Al-Katiri. Nih, Kang Mamat. Sekaligus untuk memanggil langsung ke panggung untuk Kang Mamat dulu deh. Kita mau ngobrol dulu ya. Punten berapa payungan. Dicek dulu kan takut. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Namanya siapa? Ida. Ida. Oh, Ida. Singkat aja Ida. Panjangnya? Ida gitu. Bahasa gitu. Semua ada nama panjang. Oh, Ida Mursida Al-Khalil. Wih, Al-Khalil, Al-Katiri, Al-Katiri. Budaknya Al-apa bu? Mau pakai Al-apa semua ada Al gitu. Iya Kang Mamat. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya kira nggak akan datang kan bisa tunggu-tunggu. Enggak mungkin, enggak datang di kawal dari Jakarta sama anggota AYG gimana? Oke, hari ini emang agak temanya nggak berat sih sebenarnya ya untuk hari ini. Mana nih? Coba bahasa Inggrisnya dibacakan. Gak bisa. Generasi muda pewaris peradaban. Gitu kan? Young generation heirs Civilization. of civilization, please. Jadi generasi muda itu pewaris peradaban. Pewaris peradaban. Di sini sebagai special person yang kita undang, boleh dong kasih dulu pandangan menurut Kang Mamat ini. Masih muda ya? Masih. Jadi mungkin bisa mewakili anak-anaknya ya. Masih bang. Belum terendus ini ya. Belum, masih belum Jadi, nikah. belum. Informasi penting. Kang Mamat ini belum menikah. Jadi bisa mewakili kita yang muda ini Iya. untuk mungkin menyampaikan mengenai bahwasanya pemuda ini pewaris peradaban. Betul. Sebenarnya nggak berat sih ini buat Kang Mamat, Pak. Coba di ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat siang teman-teman semua. Bagi yang tidak mengerti bahasa saya, nikmati saja. Terserah. Diartikan apapun terserah sih. Nah, ini tema yang sangat menarik ya. Maksudnya kita jarang menemukan tema yang di acara-acara ya. Itu menemukan tema yang mewakili pemuda dan kemudian mewakili peradaban gitu. Kalau kita berkaca Indonesia sendiri sebenarnya peran pemuda itu sangat, peradaban Indonesia itu tidak terlepas sama sekali dari pemuda gitu. Kita tidak akan merdeka 17 Agustus 1945 kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok misalnya. Soekarno nggak diculik gitu kan. Nah sekarang kita culik ya. Iya harus culik dulu kan, baru merdeka gitu. Nah terus kemudian ada masa-masa peralihan di situ dari 45 sampai masuk ke Orde Baru, itu masa-masa peralihan peran pemuda juga sangat penting. Sampai ke Orde Baru juga, ketika yang menjatuhkan Orde Baru kita tahu semua bahwa itu adalah pemuda gitu. Nah di sekarang juga ketika kebijakan apapun dari pemerintah gitu, Omnibus Law, RUU KUHP gitu-gitu, RUU KPK, RUU Minerba, kemudian JHT macam-macam yang turun ya mahasiswa sama STM kemarin kan, STM Avenger terakhir. Dan jadi pemuda itu tidak bisa terlepas gitu. Bahkan ada satu pepatah dari Arab ya, saya kurang tahu Dari Arab ya. ya dari Qurtubi atau siapa ya, seorang ulama besar di Mesir, dia mengatakan bahwa di tangan kaum muda lah urusan masyarakat itu disegerakan gitu. Dan dengan tangannya lah semuanya bisa terselesaikan. Artinya semuanya, urusan peradaban, urusan manusia, urusan pemerintahan, itu kuncinya ada di tangan pemuda. Nah, pemuda, tepuk tangan dong pemuda. Tapi pemuda yang bagaimana? Kalau pemuda kayak Imran itu belakang-belakang tidak bisa. Masih bisa. Tidak bisa diharapkan. Pemuda yang bagaimana dulu gitu. Karena ada pemuda itu yang sekarang lah, apalagi sekarang ya zaman media sosial itu kan pemuda itu terbagi menjadi ada yang apatis, ada yang kemudian ngikut arus sosial gitu.
ada yang juga memang betul-betul dia idealis gitu kan. Kita dan di zaman media sosial tidak bisa dibedakan tuh. Ada yang tiba-tiba ikut K-pop kemarin pemuda, iya kan? Ada yang suka K-pop di sini, bagus tidak ada, bagus. Asia Afrika keluarin Korea bisa kan? Dan maksudnya pemuda yang seperti apa itu yang harus menjadi dasar dari kita semua gitu. Soekarno muda dulu adalah orang yang memang sangat pemberani, Hatta muda, kemudian Syahrir muda, kemudian kita tahu Buya Hamka muda, orang yang seperti apa gitu. Ya orang-orang yang kayak begini yang bisa berubah peradaban gitu. Tapi kalau di status curhat, nah, Kok kayak ke saya gitu? ganti. Kalau tidak peduli dengan kehidupan sesamanya gitu di samping dia gitu, di kiri kanan dia tidak peduli. Kemudian dan dia juga tidak apa namanya ya, yang bodoh amat lah terhadap segala sesuatu yang tidak bisa juga kita berharap peradaban bangsa atau nasib sebuah bangsa ada di tangan pemuda-pemuda kayak gini gitu. Itu sih menurut saya. Kalau idealnya, kalau kata Kang Mamat nih, kalau pemuda Indonesia idealnya seperti apa? Mengingat bahwasanya kan sekarang zaman semakin maju, masyarakat semakin pintar. Nah, menurut Kang Mamat nih, standar atau idealnya pemuda itu yang memang siap untuk menghadapi arus globalisasi untuk masa ini seperti apa? Yang pertama idealnya ya, yang tadi saya bilang gitu, yang memikirkan nasib bangsa. Maksudnya dia tidak apatis gitu loh, tidak apatis dengan situasi di sekitar dia. Aware, tidak peduli. Aware, peduli. Cara pedulinya gimana itu tergantung masing-masing dari kita. Okay. Ada yang menyuarakan kepeduliannya dengan marah gitu misalnya, dengan bikin tulisan, bikin buku, kemudian bikin karya apapun gitu. Dia menyelesaikan sebuah kepedulian dia dengan karya-karya. Silakan gitu. Ada yang ikut dengan teman-teman di lapangan gitu ketika berdemo gitu. Bahkan kita tahu gini, di 98 itu kan pemuda banyak sekali ya. Ada yang memang ditugaskan untuk kalian fokus turun ke jalan gitu. Ada yang pemuda-pemuda dari kalangan seniman kayak almarhum Dono kita tahu. Itu dia orang yang penghubung antara yang muda dan tua gitu. Dia masuk ikut rapat dengan Gus Dur, almarhum Gus Dur, kemudian ikut rapat dengan tokoh-tokoh reformasi saat itu gitu, Nurholis Majid dan lain sebagainya. Tapi dia juga support ke bawah gitu. Nah, ada tipikal begitu. Nah, tergantung kitanya, tergantung kapasitas kita, tergantung kesukaan kita mengisinya itu dengan apa, idealnya itu. Jadi sebenarnya gampang saja. Cuma kalau di pemuda kayak sekarang, memang jauh sih harapan kita dari peradaban, dia bagus sih. Agak gimana ya? Misalnya nih, ada yang masih ingat kasus Wadas misalnya? Apa ada yang masih bicarakan? Tidak ada kan? Satu isu muncul nih, kita tuh gak hilang fokus tuh. Satu isu muncul, langsung isu lain hilang. Kemarin ada yang K-pop yang bilang, dosen saya kader Golkar gitu. Jangan macam-macam sama saya ya. Kakak saya tentara, Dosen. iya ipar saya polisi, dosen saya kader Golkar. Apa urusannya? Kader P3 juga bodoh amat. Maksudnya ada tipikal-tipikal yang kayak gini gitu, yang masih ada gitu, yang gampang kita dihilangkan fokusnya gitu. Kita ribut ketika misalnya demo terakhir kemarin yang sangat besar gitu, yang menolak 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan. Terus kemudian ada salah satu yang kita mengutuk keras gitu, pemukulan Ade Armando gitu. Kita mengutuk keras kan. Terus sekarang masih ada yang ngikutin kasusnya, saksinya atau tersangkanya udah ditemukan atau udah ini? Belum ya? Ya itu maksudnya kita tuh gampang, itu kecenderungan. Kalau yang saya pelajari adalah kecenderungan daripada negara berkembang. Jadi kalau kita maju, kalau kita sudah tarafnya negara maju, kita akan fokus kepada satu hal sampai selesai. Black Lives Matter di Amerika itu sampai selesai, sampai tuntas baru mereka cabut dari jalan gitu. Oh kita tidak mungkin satu hari Kita tipikal besok ada gosip apa selesai gitu, gosip artis kenapa, itu gampang sekali diacak-acak pikiran kita tuh sangat gampang. Nah makanya jadi kunci utama menurut saya adalah harus fokus, itu sih. Seperti fokus kita saat ini. Ida Mursida.
Hollywood. Kang Mamat Master tapi MSc ya? MSc. Lebih menyerah. Saya sarjana sampai 10 tahun S1 10 tahun. Saya hormat. Tidak berani. Hai Kang Mamat, ini kan terkait kita kan kolaborasi nih dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Mungkin para sahabat museum pasti nanti nih nonton kita di sini. Nah, kalau ini sih akhirnya pertanyaannya, kalau menurut Kang Mamat apa sih yang harus ada di museum tuh di dalam sejarah kita? Ini bagus. Ibu saya kritik ibu. Terus gini loh. Anak-anak kan tujuan museum itu apa ya? Untuk memperkenalkan ke generasi berikutnya ya. Ke generasi berikutnya gitu sejarah kemudian. Nah, orang timur ya pasti ya. Orang timur ya. Iya. Itu sebenarnya bukan lupa matiin, tidak tahu cara matiin anak. Tujuan dari museum, tujuan dari sejarah itu adalah memperkenalkan ke generasi berikutnya. Ini loh, pernah ada rasa sila bambu, kemudian pernah negara-negara berkembang di Asia dan Afrika itu menjadi satu kesatuan gitu yang memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Itu kan mau diperkenalkan gitu. Tapi kalau anak sekarang kita kasih nih itu sana lihat sana gitu, terus kemudian dia lihat kuno, kemudian tidak menarik buat dia, apalagi tidak apa ya, tidak bukan bagian dari mereka lah gitu. Itu akan dengan gampangnya mereka abaikan gitu, baca paling sebagai tugas, tapi untuk mengingat, untuk memperjuangkan nilai-nilainya belum tentu gitu. Karena anak muda zaman sekarang harus menarik dulu nih buat mereka gitu. Makanya kan kita lihat perubahan dari sekolah formal sekarang kan sangat masif kan, sudah berubah, sangat berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Nah, museum harus seperti itu. Saya punya ini di Fakfa, di kampung saya dari Fakfa, Papua Barat sama dengan manusia itu kita punya perpustakaan yang lumayan besar, kita punya museum yang lumayan besar, dan museum kan sana benteng pertahanan Jepang, benteng pertahanan Belanda, sangat banyak gitu. Kita mau mempelajari sejarah antara satu dan lainnya, itu sangat banyak. Museum, kita punya museum yang ada di satu pulau kosong gitu, kemudian dibikin monumen di dalamnya ada museum namanya Tubir Seram gitu. Itu sama sekali tidak ada penghuninya lagi dan terbengkalai sama sekali. Jadi kita cuma lihat patungnya di atas saja. Di dalamnya kita udah nggak tahu, udah dimakan tikus atau. Nah, perpustakaan dan museum yang di kota sama juga. Paling tugas sekolah kita ke situ. Tujuannya apa? Anda pikir mau belajar sejarah? Tidak dong. Bikin tugas selesai, mata cewek yang sana. Itu doang. Udah tidak menarik, karena lebih menarik melihat cinta-cinta monyet, saling suka dan lain-lain sembunyi di museum dan perpustakaan. Harus tenang kan? Wih, dalam tenang diri dan mata bertemu itu lebih luar biasa daripada sejarah yang ada gitu. Tidak tertarik. Tapi kalau museum itu dibuat sesuatu yang menarik gitu. Seperti misalnya sekarang kan ada rencananya mau didigitalisasi ya, museum-museum, ya kan, digitalisasi. Itu menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik untuk semuanya mengenal sejarah Indonesia, mengenal sejarah bahkan bukan Indonesia gitu, sejarah internasional yang pernah terjadi di Indonesia, semuanya paham gitu dengan digitalisasi, karena anak zaman sekarang ya gadget gitu. Jadi perubahan itu juga harus betul-betul besar menurut saya. Jadi kayak memang harus dibungkus sesuatu yang tapi kita tunggu Ibu Dahlia mungkin jadi Menteri Luar Negeri gitu. Iya. Amin. Nih, sudah diaminkan, tapi nggak pernah sholat, amin sama aja. Belum tentu di belakang. Belum tentu. Berarti karena kebetulan ada Ibu Dahlia di sini ya, jadi tadi katanya Bu, kalau museum itu harus dibungkus dengan sesuatu yang sangat menarik. Sangat menarik. Jadi biar anak muda itu nggak cuma lihat K-popnya aja, nggak cuma lihat. Coba bayangkan kalau tiba-tiba konser Korea di museum ini. Wih, rame. Konser K-pop di museum gitu. Orang datang kan? Datang kan? Dan akan sambil melihat yang lain juga gitu. Yang ada sesuatu yang mudah dia tertarik, baru dia mempelajari, emang ada ya hubungan Korea dengan Asia Afrika misalnya. Apa peran Korea ketika pembentukan Asia Afrika itu apa gitu, Korea Selatan gitu. Kan bisa kan dia pelajari.
Nah Bu, undang siapa? Le, nggak suka saya. Direkam, saya harus sepura-pura suka Pak. Ya, bahaya. Wah, fanatik fans. Iya, jadi lebih modern, lebih mengenal. Jadi buat rasa penasaran itu muncul di bangunan yang seperti ini itu sangat menarik. Tapi kayaknya kalau karena museum itu kan mempelajari sejarah, kayaknya ada nggak sih menurut Kang Mamat itu kayaknya kontribusi dari kita 2 tahun sekolah online itu, ya kan, yang perubahan sistem pembelajaran, apakah sebenarnya itu 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya untuk proses pendidikan? Membuat anak-anak itu mungkin sedikit teralihkan fokusnya, tidak terlalu ini. Apakah menurut Kang Mamat nih, apakah hal itu memang mempengaruhi anak-anak ini, para remaja ini, para pemuda ini untuk tidak fokus pada sesuatu yang sebenarnya harus mereka lestarikan, sebagai sejarah atau apa, atau karena memang sebenarnya kita harus terhanyut dengan era globalisasi ini, menerima dengan semua, misal dengan adanya masuknya hip-hop atau apa, menurut Kang Mamat seperti apa? Nah, untuk yang masalah sekolah online ya, menurut saya tidak akan ada perbedaan gitu. Justru untuk anak yang usia dini gitu, misalnya SD lah gitu, justru akan mengimbangkan waktu mainnya dengan belajar itu sangat efektif menurut saya, tergantung orang tua gimana peranannya di rumah. Saya kebetulan belum punya istri dan belum punya anak. Belum. Berasa lupa. Anak belum, istri belum. Nah, tapi menurut saya akan sangat efektif karena anak-anak usia itu kan lebih fokus untuk main. Nah, ketika main dia itu dikasih asupan pengetahuan dan sebagainya, bagus. Cuma masalahnya adalah kita kan terlambat. Indonesia itu terlambat digitalisasi. Jadi saya selalu bilang perkembangan digitalnya itu lebih cepat daripada perkembangan manusianya. Makanya Anda lihat di Twitter banyak kan orang terpancing dengan buzzer, dengan apa, tidak validasi. Dunia digital itu sesuatu yang tiba-tiba gitu. Karena Indonesia baca cadangan negara ya. bayangkan aja kalau sistem digitalisasi museum itu nggak ada sebelum pandemi. Sangat efektif sekali ketika sekolah online tentunya. Jadi sama aja menurut saya, cuma bagaimana kita menyusun ini supaya kemajuan pesat dari digitalisasi itu berbanding lurus dengan kemajuan manusianya, prasarananya, sarananya dan lain sebagainya itu sih. Tapi kalau budaya asing menurut saya, kemarin ada ribut lagi nih di Twitter, ibu main Twitter kan Bu? Jangan. Tiap hari ada keributan, sumpah saya sampai mau uninstall. Saya kalau presiden saya tutup aplikasi itu, sumpah. Itu aplikasi paling buruk, sumpah. Tiap hari ada yang ribut. Kemarin ributnya gini. Ada satu orang dia membantah sejarah tentang angkutan tular, kemudian sejarah-sejarah dulu itu dari ketika dia membaca sebuah buku fiksi. Jadi ada buku fiksi nih dia pelajari, dia gabungkan dengan non fiksinya gitu, ceritanya sebenarnya. Nah jadi berantakan tuh sejarah di situ dia buat gitu. Dia bilang ini selingkuhannya ini lagi gitu, karena dia ambil dari buku ini. Nah menurut saya itu tingkat validasinya itu kita boleh terima apa aja gitu, tapi tingkat validasinya kita itu harus di atas rata-rata juga gitu. Jadi apa-apa kita tidak terpancing, apa-apa kita tidak provokasi ya, ini terbakar. Betul, tiba-tiba Sumbu apa tuh? sumbu panjang. Sumbu pendek. Panjang kan dia terbakar lama, panjang dong. Kalau pendek sekali malah selesai udah. Kalau berlanjut-lanjut ya sumbunya panjang. Jadi mau yang sumbu panjang atau sumbu pendek? Panjang dong. Nah itu sih menurut saya ada tingkat validasi kemampuan. Lagi-lagi itu memang salah satu ciri daripada negara berkembang gitu ya. Yang ketika kemajuan zaman itu melebihi daripada apa yang disiapkan untuk mereka. Itu masalah kita semua, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, atau bukan hanya Afrika. Malaysia kita tahu sebegitu ada dikotominya juga kan, sama aja gitu. Belum lagi negara-negara di Afrika mempunyai masalah lain lagi dibandingkan masalah yang kita hadapi gitu. Itu menjadi masalah kita sama-sama gitu. Dan harusnya kita sama-sama mempersiapkan sarana dan prasarannya untuk kemajuan itu. Iya, jadi kayaknya memang kalau misal pembatasan sosial media itu kayaknya tidak mungkin ya. Mungkin saja. Bisa gitu. Kemarin ketika Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia, itu saya
saya pernah membaca gitu, Buya Syafi'i Ma'arif itu dijuluki oleh oleh Gus Dur adalah satu dari 3 pendekar di Indonesia, pendekar Cicago. Jadi Nurholis Majid, Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian Amin Rais. Kenapa mereka bertiga gitu? Karena mereka bertiga itu ada dalam satu payung yang sama, tapi punya kemampuan pendapat yang beda-beda nih. Buya lebih ke tengah gitu, Nurholis Majid yang lebih memisahkan agama dan politik, kemudian Amin Rais yang lebih Islam harus masuk dalam politik. Nah Buya di tengah-tengah, saya suka pemikiran Buya gitu, bahwa memang kita harus pisahkan gitu. Nah bagaimana cara untuk merubah ini? Merubah ini adalah dengan sebanyak mungkin kita yang idealis gitu, maksudnya bukan kita ya, siapapun yang merasa idealis. Saya tidak idealis banget sih, saya membela yang bayar saya sih, masih tidak idealis. Tidak idealis, saya merasa diri idealis lah ya, maksudnya mempunyai nilai atau mempunyai kemampuan untuk merubah sesuatu, masuklah dalam sistem-sistem gitu, merubahlah dari dalam, karena tanpa itu kita akan begini terus gitu. Kita sampai sekarang, zaman sekarang nih, kita tidak bisa menghilangkan jejak Orde Baru gitu. Sampai dunia sekarang masih aja. Sulit kayaknya. Sangat sulit untuk memotong satu generasi, dan caranya bagaimana memperbanyak generasi yang ini untuk masuk ke dalam, sehingga generasi yang lama itu terkikis. Nah itulah saran saya Pak Ketum untuk begitu sih menurut saya. Jadi kita harus memperbanyak gitu, bukan hanya di Asia, di Afrika, teman-teman di Afrika juga yang berpikir maju, berpikir moderat, kemudian tidak apa-apa gitu, dan bisa menerima perbedaan gitu. Karena yang menjadi masalah di kita sekarang adalah bagaimana untuk menyikapi perbedaan gitu. Itu yang membuat kita punya tujuan tidak akan sampai-sampai tuh, karena ini dengan ini punya tujuan yang berbeda, cara atau tujuannya sama, caranya berbeda, tapi tidak akan sampai-sampai karena ribut di tengah gitu. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa menyikapi, mau yang konservatif silakan, yang mau moderat silakan gitu ya. Penting kan tujuannya kita ini. Nah yuk kita satukan kesamaan untuk mencapai tujuan itu kan. Itu sebenarnya yang dicita-citakan Soekarno, Founding Fathers, kemudian pembentukan Asia Afrika. Jadi kita harus kembali kayak memakai cara orang-orang zaman dulu dengan era modern gitu. Soekarno dengan Sahrir, dengan Hatta, dengan Buya Hamka, bahkan itu orang yang sangat berbeda, dengan Tan Malaka sangat berbeda secara pemikiran, tapi mereka bisa duduk di satu kursi yang sama karena mereka tahu tujuannya sama, caranya doang nih beda-beda. Yang penting kan tujuannya. Dan mereka tidak ada tuh yang misalnya tiba-tiba Hatta mau mengkudeta Soekarno, kemudian atau tidak terima Soekarno jadi presiden, ketika dia tidak merasa sudah tidak sejalan dengan dia mundur gitu. Nah, tapi pemikirannya masih diminta oleh Soekarno gitu. Ini gimana ya? Gitu. Kita tidak bisa kayak gitu. Makanya secara pemikiran, secara peradaban kita tuh mundur ke belakang walaupun teknologi maju ke depan. Mungkin nggak untuk masa sekarang seperti para pendahulu kita. Sangat mungkin, sangat mungkin. Tadi misalnya kayak baru generasi di atas kita, misalnya Buya, Nurholis Majid, Amin Rais, kemudian itu dalam Muhammadiyah sendiri kan tidak sependapat gitu. Mereka mau membawa Muhammadiyah kemana? Amin Rais mau Muhammadiyah menjadi gerbong politik gitu. Sementara Buya mau tidak. Orang-orangnya aja, Muhammadiyahnya tidak boleh. Nurholis Majid sama sekali tidak boleh gitu. Ada orang Muhammadiyah di politik. Ini kan 3 pemikiran yang ekstrim, yang beda sama sekali beda. Tapi mereka bisa jadi satu ketua umum, satu jadi penasehat, satu jadi wakil. Sangat aman. Nah sekarang itu yang dibutuhkan, paling penting dibutuhkan anak muda adalah untuk duduk bersama. Saya kemarin tanya sama Rahman Batur tuh. Kemarin pilkada Fatwa itu panas cuma 2 calon, ada dia di kubu sebelah itu, kubu incumbent kan memang biar komisaris tuh, biar dapat komisaris, dan di kubu sini gitu. Saya punya posisi kubu sini ajak ayo, kubu sana ajak ayo gitu, tapi bukan dengan uang ya, maksudnya ajak ketemu ayo gitu. Kubu sini juga ajak ayo gitu, mereka minta pendapat saya kasih pendapat gitu. Beda pemikiran bukan hal yang menjadi masalah gitu. Bisa iya ya. Saya dengan dia duduk bersama, dengan tim-tim yang lain duduk bersama gitu. Nah saya pengen membuktikan bahwa ayolah yang generasi muda ini kita harus putus generasi ini secara pemikiran gitu, bahwa kita tidak boleh sama kayak yang generasi atas yang ketika ada masalah satu langsung pecah. Harus kita duduk sama-sama, ketawa, menyelesaikannya dengan ketawa itu paling enak sih menurut saya. Mungkin karena memang beberapa tujuan mungkin memang berbeda ya. Iya. Yang itu.
Jadi sebenarnya mungkin bisa memungkinkan kita seperti para pendahulu. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Oke.